Dan oke, balik lagi bersama saya Puni. Dan kesempatan kali ini aku mau share lagi untuk sebuah tips kalian yang pengen bisa main fingerstyle gitu kan. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah ada yang agak-agak mahir dalam main gitar gitu, dari basic, dari untuk according atau untuk genjrengan gitu, atau untuk strumming, untuk petikan. Kalian udah mahir dan kalian pengen belajar main fingerstyle. Dan mungkin kalian sering lihat juga untuk di YouTube itu banyak banget kayak gitaris fingerstyle itu banyak banget. Kalian bisa cari untuk sebuah kayak panutan gitu. Jadi kalian bisa tiru gaya mereka, atau mungkin kalian pengen bisa kayak mereka gitu. Jadi itu bisa jadi motivasi kalian, oke? Dan di sini aku mau kasih tahu dulu untuk kalian yang masih belajar banget main fingerstyle. Di sini aku mau kasih tahu untuk basic-basicnya, dasarnya, oke? Dan untuk tekniknya nanti aku bakal bikin video terpisah, karena tekniknya akan beda gitu, maksudnya penjelasannya. Dan ini adalah dasar-dasar basicnya yang harus kalian tahu, oke? Dan langsung aja ke tipsnya. Jangan lupa like atau subscribe jika kalian berkenan. Dan langsung aja ke tips pertamanya. Dasar pertamanya adalah ini kalian harus bisa sadar diri. Kenapa harus sadar diri? Kalian harus pahami sampai sejauh mana permainan gitar kalian, oke? Kalian harus tahu porsi kalian dan jangan memaksakan, karena memang fingerstyle itu susah. Nggak segampang kalian bisa main gitar genjreng-genjreng gitu, enggak, karena membutuhkan kesabaran dan keuletan. Jadi kalian harus paham dulu porsi kalian sebelum kalian main fingerstyle, oke? Kalian pahamin dulu sampai mana sih gitu kalian udah main, sejauh mana gitu kalian main gitar gitu, oke? Jadi kalian harus bisa terbuka dengan diri sendiri untuk hal itu, untuk hal pertama. Dan di basic keduanya adalah kalian harus minimal hafal semua chord ya. Nggak semua sih sebenarnya, harus ada yang basic sama advance-nya. Basic sama yang agak susah gitu sih gampangnya. Kalau basic mungkin kalian bisa mainin fingerstyle gampang dari kunci C atau chord G, chord apa gitu yang gampang gitu, nggak susah-susah. Jadi itu gunanya chord basic. Dan chord yang agak susah itu ya kayak tadi misalnya di awal gitu kan, ada chord palang ini kan. Nah gitu. Jadi kalian harus minimal hafal untuk basic dan chord yang agak susah, oke? Di basic selanjutnya adalah kalian harus minimal paham teknik dasar melodi. Teknik dasarnya apa sih? Teknik dasarnya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kenapa harus seperti itu? Nanti ada penjelasannya di bawah. Dan ini adalah teknik dasarnya untuk melodi. Itu memang ya untuk kita explore nadanya gitu, explore note-nya gitu. Jadi kalian gini kan. Nah, gitu jadi di mana chord-chord yang masuk di chord. Misalkan kalian main di chord C, jadi kalian harus tahu minimal teknik melodinya yang masuk di C. Jangan sampai fals gitu, oke? Dan nextnya adalah kalian minim itu harus sudah bisa lancar petikan. Petikan itu ya sebenarnya kalau menurutku sih petikan ya harus 4 jari sih. Harus sih kalau menurutku. Kalau 3 ya mungkin oke lah, tapi sebisa mungkin harus 4 gitu. Kenapa harus 4 ya? Karena lebih efisien dan lebih lebih kena semua gitu. Kalau misalkan 2 jari susah. Nah, untuk kalian yang masih bingung masalah untuk petikan, kalian bisa cek di sini video petikannya, video lesson petikan. Di situ full lah pokoknya, dari nggak bisa sampai bisa gitu. Kalian tonton aja sehari pasti bisa. The next, nah di poin ini sama sebenarnya kayak tadi yang melodi dasar. Di sini kalian harus hafal do, re, mi, itu harus minimal banget, oke? Kenapa harus paham banget ya? Itu kayak tadi, oke? Dan kalian bisa, nanti aku bakal bikin ini tutorial do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu untuk di gitar, oke? Karena aku belum bikin. Dan di nextnya adalah kalian udah harus hafal lagu. Nah, kenapa harus hafal lagu? Kalian itu kan mau main fingerstyle. Kalau kalian nggak hafal lagunya gitu, kalian nggak bakal tahu kemana larinya gitu. Jadi kalian harus hafalin dulu lagunya, nah gitu, nadanya kalian harus hafal. Habis itu kalian aplikasikan ke gitar gitu ya. Jadi kalian dari lirik itu kan diaplikasikan ke gitar gitu kalau fingerstyle, oke? Jadi kalian harus hafal lagunya, jangan sampai tidak hafal, oke? Next. Dan di basic selanjutnya adalah kalian harus siap ngulik. Kenapa harus siap ngulik? Karena ngulik itu susah. Karena ngulik itu butuh niat, butuh perjuangan, dan butuh ketekunan. Kalau nggak kalian, aku pernah ngulik sampai perutnya enak gitu karena nggak ketemu gitu, susah banget ini lagu gitu.
Jadi kalian harus siap ngulik dan next. Nah di sini kalian minim-minim juga harus bisa petikan perkusif. Petikan perkusif itu kayak apa? Nanti aku bakal bikin tutorialnya, dan di sini aku mau kasih tahu untuk petikan perkusif gitu ya, atau strumming perkusif gitu. Jadi sebenarnya sama sih, cuman dikasih apa ya namanya, ketukan gitu kan, kayak gini. Oke, jadi petikan perkusif itu seperti itu. Nanti kalian bisa aplikasikan untuk beberapa lagu yang memang lagunya agak ada apa ya, kayak ada beatnya gitu ya. Jadi kalau mau fingerstyle yang modelnya gitu kayak siapa ya, kayak Alibata, kayak Nathan gitu kan, dia mainnya perkusif. Banyak sih sebenarnya yang main-main perkusif itu. Jadi kalian pelajarin itu untuk gitu ya. Ya sering-sering aja ngetok-ngetok pintu atau ngetok-ngetok apa, jadi biar lebih lancar. Oke, next. Dan di sini yang di basic selanjutnya adalah kalian harus paham yang namanya tempo. Tempo apa itu tempo, bang? Tempo itu kayak sejenis apa ya, irama. Jadi kayak ada patokan gitu, patokan untuk kecepatan lagu atau lambatnya lagu gitu. Jadi kalian harus tahu temponya itu. Kalian bisa belajar dari metronom atau apa gitu. Kalau kalian tahu metronom. Kalau belum tahu, nanti aku bakal bikinin konten tentang metronom, nanti pasti aku bikinin. Dan kalian minim-minim harus tahu tempo lah. Kalian jangan sampai nyanyi lagu yang slow jadi kenceng, yang kenceng jadi pelan gitu kan. Jadi harus tahu tempo karena itu sangat-sangat penting. Oke, next. Dan di basic yang terakhir adalah yang namanya itu eksplorasi chord. Oke, apa sih itu eksplorasi chord itu? Apa bang itu? Nah, eksplorasi chord adalah chord yang lebih dominan ke variatif gitu, variasi gitu kan ya. Jadi chord yang tadinya cuman chordnya mungkin C gini kan, terus kalian kasih additional 9 gitu. Oke. Dan mungkin kalian main chord E, kalian bisa mainin di chord E ini apa, aku lupa namanya, yang kayak gini lah. Jadi suaranya lebih ini ya, lebih apa ya, lebih beda gitu. Jadi kalian ada ciri khasnya untuk main. Itulah eksplorasi chord. Ada lagi yang lain, misal A minor, jadi main A minor 9 gitu. Kalau nggak salah A minor 9 gitu. Jadi eksplorasi chord untuk menambah suara yang lebih variatif dan lebih imajinatif. Oke. Nah, untuk dasarnya kayaknya cuma segitu doang. Kalian bisa terapkan, bisa kalian pelajarin. Jadi jangan sampai lupa untuk dasar ini, karena ini sangat penting sebelum kalian belajar fingerstyle. Oke, sebelum ada teknik pasti ada basic dasar. Belajarlah dari bawah, jangan belajar dari tengah-tengah apalagi dari atas. Oke, karena kalian butuh arah, butuh direction. Jadi jangan sampai kalian salah kaprah untuk belajar apa-apa itu harus dari tengah-tengah gitu atau dari atas. Dan jangan sampai belajar itu nggak dari basic. Oke. Dan kayaknya untuk video kali ini untuk membahas dasar fingerstyle cukup sampai di sini. Tinggalkan like dan subscribe-nya jika kalian berkenan. Dan komen aja kalau kalian ingin menanyakan sesuatu atau bertanya apa gitu, berdiskusi apa. Oke, nanti pasti aku jawab. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Semoga kalian berhasil menjadi seorang fingerstylers. Jangan sampai kalian berubah arah menjadi skateboarders. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya, dan bye bye.